Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyaning Ayu Wulandari, NIM B722190059, kelas C2 Ekonomi Mikro Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang hasil observasi saya mengenai usaha menengah snack dan minuman di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang tersedia berbagai macam kebutuhan primer. Profil toko atau usaha. Toko ini disebut dengan toko Bukufa karena beliau pemilik toko itu namanya Kufa, dan sebagian pembeli memanggil beliau dengan nama Bukufa. Jadi toko ini dinamai toko Bukufa. Toko Bukufa ini juga termasuk salah satu toko yang menyediakan segala macam jajanan atau snack dan beberapa macam minuman. Dari snack buat hari raya maupun untuk berhari-hari juga ada. Di sini juga tempatnya semua orang belanja snack dan minuman untuk diperjualbelikan lagi di tempat masing-masing. Toko Bukufa ini juga menerima pembelian baik eceran maupun grosir. Di Desa Paciran, toko Bukufa sudah berdiri kurang lebih 20 tahunan dan memiliki 3-4 karyawan. Toko ini memang bisa disebut kecil karena memang hanya ditempatkan di satu rumah saja, akan tetapi toko ini sudah menjadi tempat singgahan warga masyarakat untuk membeli dan dijadikan dagangan lagi di tempatnya masing-masing. Dan lokasi tokonya Bukufa ini memang strategis sekali, yang berada di pinggir jalan raya dan berada di depan pasar desa. Karyawan di sana bekerja untuk membantu menata dan memilah snack yang akan diperjualbelikan. Semua jajanan dan minuman yang diperjualbelikan halal dan tidak ada yang kadaluarsa, apalagi sampai membahayakan bagi yang lain. Jajanan dan minuman yang diperjualbelikan itu memang semuanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak ada maksud sebagai penimbunan barang untuk kekayaan semata. Lanjutan, toko ini juga menjual jajanan dan minuman sesuai harga yang terjadi di pasaran. Jika memang harganya naik, juga dipastikan ikut naik. Kalau memang harga pasaran turun, pasti juga ikut turun. Dan dalam pembelian biasanya ada pelanggan yang memang sudah menjadi pelanggan tetap di toko Bukufa ini, jadi dapat melakukan penawaran atau tawar-menawar sebagai bentuk transaksi kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk pembelian sejenis produk. Dalam melakukan kegiatan ekonomi atau sebagai pelaku ekonomi, pastinya semua tahu akan harga yang cenderung bersifat dinamis, bisa juga kadang naik, terkadang juga turun. Perubahan harga tersebut tentu sangat berpengaruh pada mekanisme permintaan dan penawaran terhadap pelanggan di toko Bukufa. Tentunya digunakan sebagai dasar untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta oleh pelanggan. Akibat adanya perubahan harga jajanan dan minuman itu dan digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah jajanan dan minuman yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga tersebut. Karyawan di toko ini juga sangat ramah tamah, baik pelanggan yang belinya sedikit maupun banyak menurutnya sama rata, dan ditanamkan sekali dalam mereka berjualan yang memiliki prinsip sebagai perekonomian Islam pada umumnya serta juga keimanan, di mana setiap saat mendekati waktu sholat zuhur, toko akan ditutup karena memang toko ini buka mulai pukul setengah pagi sampai pukul 11 siang. Selanjutnya, analisis konsep dasar ilmu ekonomi. Menurut Karl Marx, ilmu ekonomi merupakan kajian yang mempelajari tentang cara manusia dalam bertahan hidup pada kelas sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu sarana produksi. Inti dari permasalahan ekonomi yaitu jumlah kebutuhan lebih besar dari alat pemuas kebutuhan. Memahami dasar ilmu ekonomi itu sangat penting dalam mengatur prinsip-prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakat. Dalam toko Bukufa ini juga termasuk salah satu toko yang menyediakan segala macam jajanan atau snack dan beberapa macam minuman. Dari snack dibuat untuk hari raya maupun untuk berhari-hari itu pun ada. Singkat dan sederhana, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengelola rumah tangga. Selanjutnya, analisis perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional.
Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional adalah pada sistem ekonomi konvensional yang dimana keuntungan merupakan hal yang utama, sedangkan pada ekonomi Islam sistem ekonomi lebih mengacu pada kemaslahatan umat. Di sini dalam toko buku Fa ini juga bisa dikatakan menganut sistem ekonomi konvensional dan juga bisa dikatakan menganut sistem ekonomi Islam, yang mana di toko ini menjual jajanan dan minuman sesuai harga yang terjadi di pasaran. Jika memang harganya naik, juga dipastikan ikut naik. Kalau memang harganya pasaran turun, pasti juga ikut turun. Dan ini termasuk sistem ekonomi konvensional yang dimana keuntungan merupakan hal yang utama. Toko ini juga dapat menerima pembelian baik eceran ataupun grosir. Di sini juga mengacu pada sistem ekonomi Islam yang menerapkan kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya, analisis prinsip umum ekonomi Islam. Dalam prinsip-prinsip umum ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan dari 5 nilai universal, yaitu tauhid, keimanan, keadilan, insaniyah kemanusiaan, maslahah kebajikan, dan ma'ad asil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Pertama, prinsip tauhid. Dalam hal ini, toko buku Fa memperjualbelikan jajanan dan minuman yang baik dan halal serta juga tidak kadaluarsa apalagi sampai membahayakan orang lain. Yang kedua, prinsip adil. Di dalam prinsip ini, toko buku Fa memperjualbelikan jajanan dan minuman memang semuanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak ada maksud sebagai penimbun barang untuk kekayaan semata. Lanjutan dari prinsip tadi, yang ketiga prinsip insaniyah. Dalam prinsip kemanusiaan di toko buku Fa, semua karyawan di toko ini diharuskan sangat ramah tamah kepada semua pelanggan, baik pelanggan yang beli sedikit maupun banyak, menurutnya sama rata. Yang keempat, prinsip maslahah. Di sini prinsip maslahah ada pada di mana toko ini menyediakan jajanan dan minuman yang bisa dibeli oleh pelanggan atau disebut dengan bakulan dan diperjualbelikan kembali serta bermanfaat bagi orang lain dan sangat membawa kebaikan bagi semua baik karyawan ataupun pelanggan. Yang terakhir, prinsip ma'ad. Dalam prinsip ini toko tersebut menerapkan bagi hasil laba yang diperoleh pada karyawannya yang sudah bekerja. Lanjutannya, analisis konsep teori permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang dan pembeli yang menginginkan barang tersebut. Teori ini dibuat untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tertentu pada harga jual produk tersebut. Pada kali ini, toko buku Fa melayani hukum permintaan dan penawaran dalam pembelian. Biasanya ada pelanggan yang memang sudah menjadi pelanggan tetap di toko buku Fa ini, jadi dapat melakukan penawaran atau tawar-menawar sebagai bentuk transaksi kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk pembelian segala jenis produk. Analisis elastisitas, respon jumlah barang yang diminta dan ditawarkan terhadap perubahan harga yang digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga barang. Pada analisa elastisitas di dalam toko buku Fa ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah jajanan dan minuman yang diinginkan oleh pelanggan akibat adanya perubahan harga jajanan dan minuman itu, dan digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah jajanan dan minuman yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga tersebut. Yang terakhir, analisis teori perilaku ekonomi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk memelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya ada uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Maka di toko buku Fa ini warga-warga sudah mendapatkan rasa kepercayaan yang lebih, dan di setiap pelanggan membeli ada sebuah proses pembuatan keputusan seseorang pelanggan dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk yang sudah diterapkan di toko ini. Dengan sudah membeli, sudah menerima, dan menentukan jajanan ataupun minuman yang akan dibeli di toko ini. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.